5 menit. Di rumah sakit kota LH. Setelah Damar dan yang lainnya tiba di rumah sakit, Damar mengambil inisiatif membantunya mengurus administrasi untuk UGD saat melihat luka Maudi. Segera, anaknya pun dibawa oleh perawat, dan Damar menemani Maudi untuk membalut lukanya. Untung saja lukanya tidak parah. Setelah beberapa saat, akhirnya kepalanya telah selesai dibalut dengan perban. Kemudian dia mengenakan masker dan kacamata hitam. Bagaimanapun juga, dia tetap saja seorang selebriti. Untuk tidak menimbulkan keributan yang tidak diinginkan, dia lebih baik tetap menyembunyikan identitasnya. Setelah selesai dengan perbannya, dia dengan cepat berjalan menuju ke bangsal. Melihat anaknya sudah diinfus dan kondisinya sudah stabil, dia pun menghela napas lega. Dia bangkit dan menatap Damar, aku sungguh berterima kasih banyak padamu. Ini bukan apa-apa, aku hanya merasa Yuki itu terlalu pintar berakting dan aku tidak tahan melihatnya. Karena itu aku hanya sekalian membantu saja. Jadi kamu tidak perlu khawatir tentang itu, Damar berkata sambil melambaikan tangannya. Tapi untuk masalah Yuki, kompensasi mobil itu pasti tidak akan murah. Jadi kamu harus mempersiapkan dirimu. Ekspresi wajah Maudi sedikit berubah. Menurut kamu berapa biaya kompensasinya? Mungkin sekitar 1 miliar, kata Damar. Jumlah ini tentu bukanlah masalah besar bagi selebriti seperti mereka, terutama yang sudah populer. Namun, Damar cukup terkejut saat melihat tubuh Maudi sedikit gemetaran saat mendengar jumlah itu dan berkata, sebanyak itu. Kamu tidak ada uang sebanyak itu. Damar bertanya dalam keterkejutannya. Aku, Maudi menghela nafas dan berkata, untuk aku yang dulu, jumlah ini memang tidak seberapa, tapi aku yang sekarang sebenarnya sudah tidak punya begitu banyak uang. Sekitar 1 miliar. Di tengah pembicaraan mereka, terdengar sebuah suara datang dari pintu bangsal. Maaf, yang mana saudari Maudi Amelia? Maudi buru-buru berdiri, menurunkan kacamata hitamnya dan berkata, saya Maudi Amelia. Pria berjas putih menatapnya sekilas, kemudian melihat lagi keluar bangsal dan berkata dengan sopan, mereka ada di sini. Segera, Damar melihat sosok tinggi yang berjalan ke arahnya, dan diikuti oleh Samuel di belakangnya. Selain itu, ada juga beberapa pengawal yang mengikuti. Setelah mereka berjalan masuk ke dalam bangsal, Yuki menurunkan kacamata hitamnya dan saat dia melihat Damar, keningnya sedikit mengerut. Dia menatap Damar dan bertanya, Pak Damar, aku dengar dari orang Nafis Group bahwa kamu adalah asisten dari Pak Binar. Apa kamu sedang membantu Pak Binar saat melakukan penawaran 50 miliar saat itu? Ekspresi Damar sedikit berubah. Jelas bahwa Yuki dan beberapa orang dari anggota senior Nafis Group punya hubungan, dan dia telah menelepon untuk menanyakan beberapa hal terkait situasi Damar. Damar berkata sambil mengelus hidungnya. Bisa dibilang begitu. Memangnya kenapa? Tidak apa-apa. Yuki melirik Damar kemudian berkata, aku hanya ingin memberitahumu untuk jangan terlalu mencampuri urusan yang tidak ada hubungannya denganmu. Jika kamu kehilangan pekerjaan, bukankah itu akan sulit? Meski posisi ayahmu adalah wakil direktur di Nafis Group, tapi itu hanya jabatan belaka, dan tidak akan bisa melindungimu. Alis Damar sedikit terangkat. Yuki sedang mengancamku. Dia juga telah merasakan bahwa Yuki ini cukup realistis. Sebelumnya, saat dia belum mencari tahu tentang Damar, nada bicaranya terhadap Damar sangatlah berbeda. Sekarang, setelah dia telah memeriksanya, nada bicaranya sudah sepenuhnya berbeda, dan nada bicara saat ini penuh dengan arogansi dan penghinaan. Setelah mengatakan itu, dia mengulurkan tangannya pada orang di belakangnya, kemudian Samuel segera mengambil sebuah kertas dan memberikannya pada Yuki. Yuki mengambilnya dan meletakkannya di hadapan Maudi sambil berkata dengan datar, ini diurus oleh pihak polisi. Mobilku sudah diderek ke bengkel 4S dan sepertinya banyak yang harus diperbaiki. Aku membeli mobil ini dengan harga 20 miliar. Aku juga tahu situasimu, jadi aku tidak akan mempersulitmu. Kamu cukup bayar 2 miliar saja. Ini seharusnya tidak sulit untuk Kak Maudi, bukan? Ekspresi wajah Maudi berubah. Dia tersenyum masam dan berkata pada Yuki, ini. Bukankah itu terlalu mahal? Bagaimana dengan asuransi? Aku tidak punya waktu untuk mengurus asuransi denganmu. Kenapa, Maudi? Kamu berkecimpung di industri hiburan sudah begitu lama, dan dulu sempat sangat populer. Sekarang kamu bahkan tidak bisa membayar 2 miliar. Tanya Yuki. Damar mengerutkan keningnya dan berkata, kita lakukan saja sesuai prosesnya. Mobilmu punya asuransi, dan kecelakaan mobil tak terduga ini. Sepertinya ini tidak ada urusannya denganmu. Yuki berkata dengan datar, namamu Damar, bukan?
Aku sudah memperingatimu tadi. Sekalian saja aku katakan padamu, aku bukan hanya kenal dengan perusahaan kalian, aku juga sudah membahas masalah endorsement dengan Navis Group belakangan ini, dan pada saat bersamaan aku juga melakukan kerja sama dalam perfilman. Kamu yang hanya asisten direktur bisa dipecat kapan saja jika aku mau dan aku hanya perlu mengatakannya. Begitu ya, Damar tersenyum. Jika aku tidak salah menebak, kalian kali ini sengaja bukan mengemudi di depan. Kemudian saat menyadari mobil di belakang adalah milik Maudi, kalian jadi sengaja melaju dengan kecepatan yang tidak stabil, kadang cepat dan kadang lambat, untuk membuatnya tidak nyaman. Lalu saat dia ingin menyalip, kalian sengaja menghadangnya. Kamu jangan bicara sembarangan. Pandangan Yuki sedikit terguncang. Damar tertawa. Begini saja, semuanya saling mengalah sedikit. Maudi membesarkan anak ini seorang diri tidak mudah. Jadi lepaskan saja tanggung jawabnya untuk kejadian ini. Lepaskan. Atas dasar apa? Yuki mendengus, memandang Damar dengan jijik dan berkata, jika lukisan waktu itu adalah milikmu sendiri, mungkin saja aku bisa menghormatimu sedikit dan menganggap kompensasi ini lunas karena 2 miliar bagiku hanyalah hal sepele seperti membalikkan telapak tangan. Aku bisa mendapatkannya hanya dengan bernyanyi 2 buah lagu di atas panggung. Tapi sayang sekali, kamu hanya seorang asisten kecil di Navis Group. Sambil berbicara, dia melihat ke arah Maudi dengan ekspresi tidak senang, dan berkata, Kak Maudi, mungkin saja. Jika kamu berlutut padaku, dan meminta maaf dengan baik, mungkin, bisa saja aku menganggap kompensasi ini lunas. Maudi mengerutkan keningnya. Ada masalah apa di antara mereka berdua sebelumnya? Damar tidak tahu dengan jelas, tapi Yuki yang memasang wajah polos di depan banyak orang, dan tampangnya yang kejam saat di belakang semua orang itu, membuat Damar merasa sedikit jijik. Damar berkata dengan datar, aktingmu ternyata memang bagus. Kemampuanmu berakting di depan semua orang memang tidak buruk. Dan aku juga tidak punya kemampuan apapun. Tapi untuk membuat Navis Group untuk tidak bekerja sama denganmu, seharusnya masih bisa kulakukan. Yuki berkata dengan jijik, dengan statusmu sebagai asisten direktur. Lelucon yang bagus. Damar terkekeh. Dia mengambil ponselnya dan mencari nomor telepon Binar. Saat itu, Yuki juga mengambil ponselnya, dan berkata sambil melihat ke arah Damar, pekerjaanmu sudah tidak ada. Hampir pada waktu yang bersamaan, mereka melakukan panggilan masing-masing. Dengan cepat, panggilan Yuki tersambung, kemudian dia berbicara dengan nada manja, Pak Andre, orang bernama Damar di perusahaan kalian yang sebelumnya aku minta padamu untuk mengeceknya, yang asisten direktur itu, dia selalu menargetkanku dan membuatku susah. Iya, pecat saja dia. Yuki menatap Damar, kemudian berkata sambil tertawa dingin, aku bisa menurunkan biaya endorsement sedikit. Baik, muah. Dengan begitu, dia menutup panggilannya, dan menatap Damar dengan pandangan provokatif, habislah kamu. Di samping, ekspresi Maudi juga ikut berubah. Damar sudah menolong anaknya, dan jika dia kehilangan pekerjaan karena hal ini, dirinya tidak tahu harus berkata apa. Aku akan berlutut. Damar menahannya. Kemudian bertanya pada orang di dalam telepon, kenapa kamu lama sekali mengangkat telepon? Aku sedang mengurus masalah keluarga Ardiansyah. Jeffrey datang memohon kepadaku seperti seorang cucu saja, Binar berkata sambil terkekeh. Kenapa? Ada masalah. Perusahaan sedang membahas endorsement dengan Yuki Shinaga. Tanya Damar. Memang ada. Dia akan melakukan endorsement untuk perhiasan perusahaan kita. Lalu perusahaan juga berinvestasi pada pembuatan film yang berniat menggunakannya sebagai pemeran utama wanita. Dia sangat populer, punya penggemar yang banyak dan orangnya juga cantik. Kenapa? Kamu suka dengannya? Mau aku aturkan pertemuan dengannya dan mencicipinya? Binar berkata dengan ekspresi cabul. Damar. Kemudian dia menatap ke arah Yuki dan tertawa kecil. Itu tidak perlu. Jika kontraknya masih belum ditandatangani, langsung ganti saja dia dengan yang lain. Binar terdiam sejenak kemudian mengangguk dan berkata, baik, akan aku urus. Berikan aku 5 menit. Selesai berbicara, Damar menutup panggilan itu. Yuki menatap Damar dan berkata, cek kak, ingin menggantiku dengan orang lain. Lucu sekali. Damar tersenyum padanya, 5 menit. Bersambung.